Alhamdulillah sehat berkat doanya. Terima kasih. Islam kita nggak bersua ya udah berapa puluh tahun nih Pak kerjanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, iya, iya. wabarakatuh. Salam sehat semuanya, Bapak Ibu semuanya. Amin. Sama-sama Sehat sehat semuanya, semuanya. sama-sama Pak Arwin. Ya kita tunggu hostnya nih Mas Bobi nih. Kita harus start jam 8 nih. Oh Mas ya, Bobi udah oke, ready? masuk, Oke, masuk. good. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Eh, Malam Mas. Malam Pak Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. mungkin kita santai aja ya malam ini ya, karena wah, luar biasa ya. Hari ini hari Jumat, pulang kerja langsung munculnya ada di sini nih. Waduh, luar biasa nih. Udah pada capek kerja jam jam 8 masih muncul di sini untuk ngambil ilmu nih di sini nih. Semangat, semangat Pak Bobi. Ya, ya, tetap selalu semangat untuk cari ilmu semuanya. Sehat selalu. Ya, sehat selalu. Oke, selamat malam semuanya. Welcome to Hackpoint Webinar Seri 14. Buat yang udah join duluan, sambil nunggu peserta yang lain ya. Koneksi audio udah oke semuanya. Oke, malam ini kita punya topik jujur bikin kita merinding ya. Tapi ini penting banget gitu, ini penting banget gitu. Topiknya itu When the Grid Goes Dark, Cyber Threat to National Security. Saya coba membayangkan gitu, membayangkan itu apa nanti yang dibawa gitu oleh Prof. Arwin itu eh, satu serangan siber gitu bisa bikin listrik mati total gitu. Bukan cuma rumah gitu, tapi seluruhnya gitu, environment gitu, baik rumah sakit, bandara, sistem komunikasi, transportasi, itu semua kolaps. Itu mungkin udah di luar ini ya, udah mungkin udah seperti apa? Setengah kiamat ya kalau seperti itu ya. Kita udah apalagi kita saat ini kebutuhannya itu kan eh, dikit-dikit kan gadget ya, paket data, internet semua itu salah satunya pasti butuh listrik kan semuanya. Oke, kita mulai. Mungkin mikrofonnya yang lain bisa di-mute dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya jawab, bisa langsung menggunakan kolom chat gitu. Nanti ada bisa bertanya 3 sampai 5 gitu. Tapi nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan ketika apa pembicara sudah selesai, kita bisa langsung tanya jawab di situ. Oke, saya perkenalkan ya untuk pembicara malam ini itu Profesor Dr. Arwin. Apa beliau itu profesor gelar doktor, apa beliau juga apa AI expert, udah beberapa kali juga apa eh, menjadi apa speaker di Hackpoint. Untuk pengalamannya itu udah luar biasa ya, udah udah malang melintang sana sini ya. Itu. Oke, mungkin untuk mempercepat bisa langsung Prof, bisa waktu dan tempatnya dipersilakan Prof. Oke, terima kasih Mas Bobi. Baik, pengantarnya sudah terbayangkan ya. Kalau tiba-tiba sumber energi listrik yang kita butuhkan sehari-hari loss dan kita kehilangan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Baik, saya langsung saja. Ini terima kasih teman-teman sudah hadir. Alhamdulillah ya. Dan semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Langsung saya share saja materi saya di sini. Simple saja, bisa dilihat oleh teman-teman semua. Alhamdulillah bisa. Sudah, Ya, Prof. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam, salam sejahtera semuanya. Jadi ini saya di-challenge oleh teman-teman Hackpoint. Ini eh, ini Prof, ada case di Sumatera, eh, gridnya goes down. Terus harus kira-kira itu cyber attack atau bukan ya?
Iya mungkin tidak. Namun dari yang disampaikan ke media itu bukan karena cyber attack, tapi karena ada faktor lain, faktor teknikal dan juga ada faktor cuaca. Pada waktu disampaikan demikian. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman em, mengimajinasikan something yang dapat saja terjadi di negara kita apabila grids itu betul-betul fail, betul-betul dia down dalam jangka waktu yang signifikan. Nanti kita akan bayangkan dampak bertingkatnya seperti apa. Ini seperti kartu domino. Ketika satu jatuh, lainnya pun juga akan ikut jatuh. Dan seterusnya hingga kartu domino yang terakhir. Jadi di sini saya memberikan judul When the Grids Go Down, Lesson from the Sumatra Blackout for National Cyber Resilience. Nanti mari kita menganalisa sama-sama dan kita diskusikan realita sebenarnya mengapa terjadi blackout. Apakah real itu karena faktor cuaca atau technical atau ada faktor yang berkaitan dengan cyber attack. Nama saya Arwin, saya staf khusus Kasau. Pangkat saya adalah Marskal Pertama. Saya kira yang sudah mengikuti webinar saya sebelumnya sudah mengetahui tentang saya sedikit banyak. Ini nama lengkap saya. Di sini ada beberapa link yang dapat teman-teman akses. Silahkan nanti bisa berkawan dengan saya melalui LinkedIn. Dan juga ada beberapa link lainnya yang berkaitan dengan aktivitas saya sebagai dosen. Nah, passion saya itu di artificial intelligence, kemudian machine learning, information fusion, cyber physical system, avionik karena saya adalah Air Force dan bidang saya adalah di avionik. Kemudian flight simulation. Nah, kebetulan saya pernah menangani simulator pesawat tempur F-16 dan tentunya teknologi yang berhubungan dengan defense dan military. Aktivitas lainnya, kontribusi saya yang lainnya, saya memiliki atau sedang memimpin sebuah grup riset namanya Cognitive Artificial Intelligence Research Group. Silakan teman-teman bila ada yang terkait dengan AI, cyber security, cyber physical system, silakan join dengan grup riset saya. Kita sama-sama membangun ilmu, membangun kompetensi yang berhubungan dengan AI, cyber security, dan yang berkaitan dengannya untuk kepentingan bangsa kita. Nah, saya juga salah satu pendiri Indonesia Artificial Intelligence Society. Ini adalah komunitas AI pertama di Indonesia dan yang terbesar di Indonesia. Teman-teman bisa silakan join juga di IIS. Ada linknya. Nah, nanti bisa kontak saya. Nanti silakan join di IIS. Selain join di Hackpoint. Kemudian saya juga expert panel member dan juga senior technical advisor di Indonesia Cyber Security Forum. Ini juga komunitas cyber pertama di Indonesia yang dibentuk oleh senior saya, Pak Adi Suteja. Beliau adalah Chief ICSF. Lalu saya juga diangkat sebagai AI dan cyber security expert di Center for Threat Excellence Singapura. Silakan dibuka, ada linknya di sebuah organisasi besar di Singapura. Saya juga di advisor di satu industri pertahanan, Sari Bahari, di bidang AI dan cyber security, juga ajang profesor di Patumbo, serta dosen profesional di Universitas Cyber Asia. Yang terakhir, saya sebagai chairman di sebuah komunitas Kekuatan Indonesia atau AKBI. Nah, kemudian berikut ini adalah kontribusi saya saat ini dan yang sebelumnya. Macam-macam, ini nggak akan saya jelaskan, silakan nanti teman-teman dilihat sendiri ya. Saya cukup banyak mengikuti tim penyusun maupun delegasi dari beberapa kementerian, baik itu Kemenko Polhukam, Kemenhan, Kemenristek Dikti, kemudian Kemenkomdigi. Terakhir saya sebagai co-chair Working Group 7 di India AI Impact Summit 2026, ya, beberapa bulan yang lalu. Dan saat ini kami sedang menyusun sebuah dokumen strategis untuk peta jalan kecerdasan artifisial nasional yang insya Allah tidak lama lagi akan dituangkan dalam bentuk peraturan presiden. Oke. Alright, kita teruskan ya. Disclaimer, ini standar ya. Oke, ada 4 hal yang akan saya sampaikan di sini.
Yang pertama, what happened in Sumatera? Was it a cyber attack? Nah, kemudian yang kedua, take a look from Warren Theory. Nah, teman-teman yang sudah mengikuti seminar saya yang sebelumnya, saya yakin sudah paham mengenai apa itu Warren Theory, ya. Nanti kita lihat apakah attack yang terjadi itu berdampak pada national security. Attack di sini yang saya maksud bisa cyber attack, bisa juga non cyber attack pada case di Sumatera blackout. Kemudian kaitannya dengan blackout ini, nah, di bagian ketiga saya akan mengajak teman-teman ikut berpikir bahwa ternyata protecting grids atau memproteksi jaringan listrik besar itu sama halnya kita menjaga negara kita. Karena kegagalan atau failure atau down dari satu grid di satu daerah saja itu dapat memberikan impact yang bertingkat. Ya, ketika dia collapse, maka dampaknya akan bertingkat. Apalagi nanti kita lihat dari teorinya si Warden ini. Kemudian yang terakhir adalah takeaway. Apa sih yang bisa kita peroleh dari acara hari ini ya, malam ini? Saya akan berusaha sekonses mungkin sehingga nanti akan ada cukup waktu untuk kita berdiskusi lebih lanjut. Kita masuk di yang pertama, what happened in Sumatera. Oke, kita perhatikan ya. Ada severe blackout for a significant time. Mengapa saya katakan significant time? Kalau hanya down, katakanlah 5-10 menit, mungkin paling lama 1 jam, oke, fine ya. Tetapi 5-10 menit itu berdampak besar pada aspek bisnis. Ya, sangat besar dampaknya ya. Apalagi hingga 1 jam, 2 jam, 3 jam, hingga berhari-hari. Itu betul-betul memberikan dampak yang sangat parah ya, severe. Nah, dari berita yang disampaikan di banyak media, entah itu media online atau media sosial atau disampaikan langsung secara resmi oleh pemerintah, daerah-daerah yang terdampak itu mencakup Sumatera Utara, Aceh, Jambi, Lampung, Sumatera Barat. Ya, ini almost lebih dari 50% ya wilayah Sumatera. Ya, daerah Sumatera Selatan yang tidak tersentuh ya. Kemudian Bengkulu juga tidak, namun anyway, mostly itu adalah lebih dari 50% wilayah Sumatera. Nah, mari kita lihat analisis berikutnya. Kita lihat timeline-nya. Initial blackout-nya dimulai pada tanggal 22 Mei 2026 pada pukul 6.44 WIB. Nah, kemudian pihak yang berwenang segera melakukan tindakan mitigasi sehingga melakukan proses restorasi sistem secepat mungkin overnight antara 6 sampai 12 jam. Dan tapi di beberapa daerah yang terdampak sangat berat itu memerlukan waktu 17 hingga 19 jam. Nah, sedangkan untuk recovery dalam konteks sistem secara luas itu dimulai pada 24 Mei pagi ya. 24 Mei pagi. Kejadiannya 22 Mei, wet recovery-nya 24 Mei. Jadi kira-kira sudah ada jeda waktu 1 hari, 1,5 hari ya, 1,5 hari. Ya, kemudian berdasarkan laporan yang diterima, normalisasi penuh itu terjadi pada tanggal 24 sampai 25 Mei 2026, tergantung dari metrik yang digunakan. Kan metriknya kadang berbeda ya, ya. Jadi Masuk tuh 24 nama. oh ya, tolong di ini ya. Ya oke, terima kasih. Ya, jadi 24 sampai 25. Jadi total sekitar 4 hari, ya 4 hari untuk full recovery. Nah, itu ada tanda-tanya, saya berikan tanda tanya merah besar di situ ya. Ya, full recovery-nya 4 hari. Apa dampak yang terjadi selama 4 hari? Ya, mari kita itu kemudian kita lihat di slide berikutnya. Ya, ini saya hanya ambil beberapa item saja dari aspek financial, logistik, communication, public services, transportation, human impact.
saya belum masuk ke arah security ya. Public security, kemudian military and defense, em, kemudian dampak sosial, juga dampak lainnya yang di luar ini semua. Dalam konteks financial and business, ya, business operation disruptif pasti akan terganggu ya di banyak sektor sehingga berdampak pada kerugian finansial dan menurunnya pendapatan dari industri. Ya, case di sini adalah berhentinya proses produksi, kemudian retail, mall close karena tidak ada sumber energi ya kan, kita di mall tidak ada listrik kan, kita pasti bingung ya. Ya, apakah harus pakai genset semuanya? Ini yang pasti ini produsen genset laku sekali nih ya, 4 hari lumayan ya. Nah, itu toko genset pasti laku itu. Kemudian ATM, ya payment system, entah itu ATM maupun di kalau kita ke bank di cashier itu juga akan berhenti semuanya. Payment pakai QRIS pun juga nggak bisa toh, terganggu semuanya. Kemudian kalau kita punya bisnis yang menyimpan ya, ya harus disimpan jangka waktu yang lama, membutuhkan ruang pendingin, atau storage atau refrigeration, pasti ada barang-barang atau materi-materi yang akhirnya menjadi busuk sehingga tidak bisa dijual, tidak bisa ditawarkan kepada konsumen dan seterusnya. Kemudian em, terjadi penundaan, delay pada distribusi apapun ya, apapun karena semua proses saat ini yang berhubungan dengan financial business mesti menggunakan digital yang semuanya disupport oleh elektrik. Mau pakai AI pun nggak akan ada gunanya selama nggak ada listrik, AI juga mati juga ya. Kemudian dari aspek logistik, supply chain and distribution network itu pasti mengalami delay. Contohnya ya, misalnya kita membeli barang via online itu pasti akan terganggu karena semua proses itu menggunakan eh, teknologi digital dan pasti akan terganggu operasinya secara besar dan itu challenge-nya sangat besar. Dampaknya itu adalah delay dalam good distribution, kemudian full supply pun juga terdampak. Eh, Kita ngisi bensin pun juga mesinnya menggunakan listrik. Kalau jika tidak ada, list station-nya tidak bisa digunakan untuk mengisi bahan bakar. Kemudian gudang, pelabuhan, ya semuanya juga akan terganggu, termasuk di bandara segala ya, terganggu semuanya. Nah, komunikasi ini juga fatal. Kurang lebih 10.000 situs, ya dia down. 21.000 BTS di 10 provinsi dan 150 kota madya semua terdampak. Kemudian otomatis komunikasi, voice, internet, whatever ya, itu pasti terganggu ya karena tidak ada listrik maka mengalami telekomunikasi outages ya kehilangan daya untuk mensupport layanan-layanan telekomunikasi apalagi public service. Ya, public service yang membutuhkan perangkat-perangkat elektronik, perangkat-perangkat digital pasti akan terganggu. Apalagi itu di bidang kesehatan ya, kesehatan. Kemudian perbankan, layanan publik yang diberikan oleh pemerintah di kecamatan, di kabupaten, di kota, bahkan sampai mungkin di desa ya, semua akan terganggu. Kemudian layanan komunitas seperti pompa air, bahkan toilet pun ya di mall bermasalah nggak ada karena tidak ada supply untuk menghidupkan pompa air. Itu di aspek public services. Kemudian transportasi, bisa bayangkan ya, ATC tidak ada listrik, apa yang terjadi? Ya, air traffic control pasti tidak akan dapat uh, mengendalikan pergerakan pesawat terbang dan pesawat terbang pun tidak akan airline pun tidak akan berani menerbangkan pesawatnya ketika sistem navigasi ground navigation sistemnya aktif, kemudian layanan listrik di air traffic control juga tidak aktif, bagaimana dia bisa komunikasi? Ya, pasti penerbangan akan delay. Bisa dihitung berapa besar kerugian airline ketika mengalami kehilangan listrik. Ya, jadi bayangkan tuh. Kemudian public transportation, bis, kemudian kereta api, ya. Kereta api pun meskipun sudah luar biasa pengolahan di
manajemen perkereta apian, kadang kan meskipun sudah disupport oleh teknologi yang canggih pun, ya tetap ada loss di situ, apalagi tidak ada support listrik untuk semua perangkat elektronik dan digital dan seterusnya. Dan bahkan ada korban dari manusia yang dilaporkan 4 orang meninggal karena terkena racun CO, ya, karbon monoksida, dari penggunaan generator. Ya, generator itu adalah kondisi emergency emergency set yang digunakan ketika um, primary source dari energi itu tidak ada. Ya. Nah, ini adalah dampak yang terjadi hanya 4 hari, ya, hanya 4 hari. Bagaimana bila seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu? Nanti kita lihat, ya, kita bandingkan dengan yang pernah terjadi di suatu negara. Alright, mari kita teruskan. Nah, ini adalah analisis mengenai, ini ada kuning-kuning apa ya? Kok tiba-tiba keluar kuning-kuning nih? Oke, anyway, eh, ada ada 2 hal penting yang disampaikan oleh pemerintah. Ya, pertama, technical failure, adanya fault pada jalur transmisi. Kemudian yang kedua adalah adanya dampak dari cuaca yang ekstrim atau natural hazard. Nah, di situ ada power swing, kemudian cascading outage, di natural hazard ada wind induced damage dan infrastructure vulnerability. Lalu bagaimana dengan cyber attack scenario? Apakah possible? Ya, possible saja, ya. Semua kan sangat memungkinkan. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia digital saat ini tuh. Contohnya SCADA dan IMS compromise. SCADA itu kan Supervisory Control and Digital uh, System, ya. Kemudian IMS itu Electrical Monitoring System yang berkaitan dari uh, sistem ini memonitor kerja sistem elektrik. Kemudian possibility malicious command injection pada SCADA atau pada IMS sehingga terjadi yang compromise. Kemudian adanya coordinated grid attack, serangan grid secara terkoordinasi. Nah, ini yang pada kolom ketiga ini yang memang eh, tidak digali lebih dalam, ya, karena case ini sudah ditutup dengan penjelasan bahwa blackout itu terjadi karena transmission line fault dan extreme weather. Jadi karena technical failure dan karena efek dari cuaca. Namun skenario cyber attack tidak digali lebih dalam karena possibility ini sangat memungkinkan, ya. Apalagi dengan adanya SCADA, IMS, tidak ada satupun namanya electrical grid tidak dilengkapi dengan peralatan elektronika atau peralatan digital. Pasti tidak mungkin karena sangat sulit untuk bisa mengendalikan, memantau perangkat segitu banyaknya, sedemikian kompleksnya tanpa adanya sistem digital dan sistem elektronik. Right. Dan mendapat bayangan ya nih teman-teman, ya. Kemudian sepertinya ada yang nanya di sini, ya. Oke, anyway, kalau memang um, bisa kita tabung untuk nanti aja, ya. Alright. Kemudian mari kita melihat ke Warden Theory. Apa sih Warden Theory sebenarnya, ya? Emang teori ini tidak diajarkan di perguruan tinggi sipil, ya. Nggak diajarkan. Ini diajarkan di militer. Nah, saja teman-teman untuk membayangkan sebuah teori yang diperkenalkan oleh seorang kolonel Angkatan Darat Amerika Serikat yang bernama John Warden III. Nah, beliau ini mengkonsepkan sebuah metode, ya, metode untuk menaklukkan musuh, ya, untuk menaklukkan musuh dengan cara, sebentar, saya mau mengiris ini mengganggu sekali, ya. Sebentar, ini nggak bisa dihapus nih, ya. Oke, biar aja lah. Alright, jadi si Pak John Warden ini dia beliau ini memperkenalkan sebuah teori baru yang disebut dengan five rings atau 5 lingkaran. Teori ini digunakan oleh John Warden
digunakan oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk menaklukkan Irak pada perang dengan Irak pada tahun 1990-an ya, tahun 91 lah seingat saya itu ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa untuk menaklukkan musuh itu dia memandang bahwa musuh itu adalah sebuah sistem, di mana sistem itu terdiri atas subsistem-subsistem yang saling melengkapi, saling memperkuat, dan saling melindungi. Nah, beliau membaginya menjadi 5 lingkaran. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lingkaran luar yang dalam pandangan beliau adalah yang terkuat, yang harus ditaklukkan lebih dulu sebelum menuju ke leadership, itu adalah fielded military atau pangkalan-pangkalan militer. Ya. Perhatikan Iran. Yang diserang apa oleh Iran? Pangkalan-pangkalan militernya Amerika Serikat yang berada di luar negaranya. Ya, dihancurkan dulu. Mengapa yang diserang harus military dulu? Karena militer memiliki banyak persenjataan yang dapat mendeteksi, ya, dapat menghancurkan milik kita, ya, milik lawannya. Nah, setelah fielded militer ini dihancurkan, baru dia masuk ke yang kedua, population. Jadi population ini adalah uh, siapapun yang mengelola dan menjalankan sistem. Kalau kita bicara sebuah negara, ya populasi itu ada siapa aja? Masyarakat. Masyarakat itu ada yang menjadi masyarakat biasa, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi legislatif, ada yang menjadi yudikatif dan seterusnya. Jadi dia akan hancurkan populasi. Setelah dia menghancurkan militer, militer tidak bisa melindungi warganya karena sudah hancur, sudah habis, maka dia akan hancurkan populasinya. Bagaimana cara hancurkan populasinya? Banyak caranya, di antaranya dengan serangan kognitif, serangan psikologi, serangan informasinya itu yang dilakukan untuk menghancurkan populasi. Nah, ketika populasi ini sudah mendekati kehancuran, baru mereka masuk dalam dalam ring ketiga yaitu infrastruktur. Dia akan menghancurkan semua infrastruktur, yaitu semua elemen-elemen yang memberikan support agar organik esensial itu dapat beroperasi. Apa saja sih organik esensial itu? Contohnya PDAM, PDAM ya, eh, fasilitas untuk penyediaan air minum, ya, itu adalah esensial organik. Ya, kemudian sumber-sumber daya listrik, ya, yang memberikan power, memberikan daya yang digunakan oleh masyarakat. Kemudian selain air, kemudian eh, listrik, lalu apalagi esensial organik yang lainnya selain air dan listrik. Ya. Jadi intinya adalah semua organik yang itu berdampak besar pada hajat hidup masyarakatnya. Nah, ketika organik esensial berhasil dianjurkan, maka tinggal menuju ke leadership, tinggal tangkap saja leadershipnya, sudah selesai. Berarti artinya ketika leadership ini sudah ditundukkan, maka negara itu sudah berhasil ditaklukkan. Jadi kita bicara dalam one favoring. Nah, mari kita lihat teori ini dalam case Sumatera Blackout. Ini adalah bayangan kita ya. Mari kita lihat nih ya. Yang terluar field military population itu tidak dalam case Sumatera Blackout ya. Tidak ada dampak secara langsung pada fielded military, tidak ada serangan pada pangkalan militer, tidak ada. Tidak ada serangan pada populasi, tidak ada serangan pada infrastruktur, tetapi yang diserang adalah organik esensial. Ya, bisa bayangkan ya, ketika yang diserang adalah organik esensial, dampaknya kemana? Dampaknya akan ke infrastruktur, pada populasi, dan kepada fielded military. Itu sudah pasti. Tidak ada listrik, bagaimana mungkin bisa menyelenggarakan layanan kepada masyarakat? Dalam bentuk apapun tadi ya, transportasi, telekomunikasi, industri, manufaktur, whatever ya, yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Ketika tidak ada support terhadap infrastruktur, populasi pasti akan mengalami chaos, kan? Di sisi lain, ketiadaan elektrik support, maka militer pun juga akan kehilangan sumber penting yang mensupport komando dan kendali. Nah, ini terjadi di Irak. Ketika diputus komunikasinya, maka antara leadership dengan militer terputus komando dan kendalinya. Gitu. Nah, bayangkan di sini ya, kita lihat step by step di sini. Nah, ketika lost electricity, maka power grid-nya akan collapse, telekomunikasinya akan mengalami disruption atau kegagalan beroperasi, sistem transportasi juga akan terdampak fatal, industrialisasi, industri dan komersial sektor juga akan terdampak. Ya, kemudian masyarakat maka daily life-nya akan terganggu, economic activity juga akan mengalami kerugian, kemudian terjadi kesulitan dalam berkomunikasi antar populasi pada jarak yang berjauhan. Kalau satu kampung bisa lah ya kita ngobrol. Tapi kalau dengan kota yang lain, provinsi yang lain, dan apalagi pulau yang lain, jelas itu akan terdampak. Kemudian di militeri, maka yang pasti akan terputus rantai komando dari atas sampai dengan yang ke bawah. Ya, itu simpelnya seperti itu. Kalau ini sudah terputus, bagaimana dengan leadership? Leadership pun akan terputus terhadap semua lingkar-lingkaran yang di bawahnya. Ya. Ya, di sini terjadi namanya krisis manajemen, kemudian koordinasi antar agensi juga bermasalah, komunikasi ke publik juga menjadi terganggu, kemudian alokasi resource-nya pun juga akan terdampak. Ya. Maka kita datang memiliki satu insight bahwa power grid sebagai salah satu organik esensial itu merupakan critical enabler terhadap semua ring lainnya yang ada dalam five ring ini. Sehingga kegagalan di satu ring itu akan berdampak secara cascading pada ring-ring yang lainnya. Maka disebut di sini no power, no comfort, no security. Nanti saya tambah lagi no defense. Itu otomatis ya. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari aspek cyber perspektifnya, jadi kalau meskipun pada yang tersampaikan di masyarakat saat ini bahwa case Sumatera Blackout itu disebabkan oleh teknikal dan cuaca, tetapi blackout ini dapat diskenariokan oleh cyber attacker menjadi sebuah blackout yang betul-betul efek dari serangan cyber. Ya. Nah, bagaimana implikasinya pada national security? Ya, kalau kita tidak memproteksi grid, maka akan berdampak pada infrastruktur, pada leadership, pada populasi, dan pada militer itu sendiri. Nah, oleh karena itu, resilient sangat penting bagi sumber energi yang dimana kita saat ini sangat bergantung pada uh, sumber listrik yang disuplai dari power grid. Nah, bagaimana ya kita sebut dengan kita memproteksi grid sama halnya dengan memproteksi negara. Nah, kita lihat cascading-nya di sini ya, cascade modelnya. Ketika ada transmission failure, ya, yang menjadi initial trigger dari satu area di daerah Morabungo ini, di situ ada damage fault, malicious manipulation, or whatever namanya itu ya. Kemudian terjadi namanya disruption pada electrical grid. Apakah itu voltage, frequency stability, equipment trip, atau loss power ya. Nah, ini berdampak pada communication, internet, banking and financial services, transportation, dan seterusnya. Sehingga dampaknya pada national security itu adalah economic loss, sudah pasti economic loss ya. 4 hari itu sudah loss-nya sudah banyak.
kemudian social instability, loss of confidence, dan reduce national resilience. Ya, ini sudah pasti. Maka yang bisa kita peroleh di sini listener-nya itu adalah single failure saja itu bisa berdampak apa namanya massive blackout. Itu baru dari Muara Bungo ya, berpengaruh pada sekian banyak provinsi. Bagaimana bila blackout itu startnya tidak hanya di Muara Bungo, tapi start juga di Aceh, start secara paralel ya, paralelnya di di Jambi, di Riau, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Selatan secara simultan. Apa yang terjadi? Mungkin tidak 4 hari, bisa dikalikan 10 ya, bisa 40 hari baru bisa recovery. Nah, bisa bayangkan 4 hari aja sudah seperti itu, ya 21.000 BTS ya fail, bagaimana dengan 40 hari? Jauh lebih mengerikan dampaknya kan. Nah, jadi yang di sini yang harus kita lihat bukan pada sekedar failure pada electrical grid, tetapi dampak cascade-nya, dampak bertingkatnya setelah itu fail. Itu harus dipikirkan. Kalau hanya sekedar recovery ya, ya itu emang gitu standarnya. SOP-nya ya perbaiki, selesai. Tetapi dampak bertingkatnya ini apa? Itulah yang harus dipikirkan. Sekarang berapa banyak sekarang kerugian di aspek banking and financial service, di transportasi logistik, public services, military support, itu berapa banyak dampaknya, kan? Mungkin ada juga sih listrik mati nggak usah ngantor, seneng gitu ya. Ya, bukan begitu sebenarnya. Kita berpikirnya negara nih ya, bukan berpikir individualistik nih ya. Ya. Nah, kemudian kalau kita tarik ini, kalau dia real cyber attack ya, pada sistem yang sama, dia dapat menghasilkan satu efek atau dampak yang sama atau bahkan lebih parah. Ya, dampak lebih parah. Kalau cyber attack-nya hanya satu grid, oke lah, bisa diisolasi di situ. Tapi ketika dia dilakukan secara serentak di beberapa grid, mungkinkah kita mengisolasinya? Ya, mungkin beberapa orang mengatakan, oke bisa, oke fine, satu isolasi, ini kemudian tumbuh di sebelahnya, itu isolasi tumbuh lagi di sebelahnya. Sumatera isolasi fine, lalu dia bergerak ke Kalimantan. Kalimantan isolasi fine, masuk ke Sulawesi dan seterusnya. Nanti Indonesia mati semua bagaimana? Ya, itu yang harus kita imajinasikan ke arah sana bahwa skenario seperti itu sangat mungkin terjadi. Apalagi negara kita ini terbuka ya, sangat terbuka. Nah, nah di sini di secara resmi memang disampaikan itu adalah efek dari eh, cuaca ekstrim dan ada kegagalan secara teknikal, tetapi cyber attack dan human error tidak pernah dibahas. Padahal di situ ada kontribusi dari pihak manusia. Ya, tidak ada apapun di dunia ini, sistem manapun di dunia ini yang gagal tanpa ada keterlibatan manusia di dalamnya. Ya. Alright, mari kita teruskan. Masih ingat ya dengan ini di seminar sebelumnya tentang Geo Cyber Warfare Dynamic Journey. Kita lihat ya startnya dari tahun 47, kemudian saya beri lingkaran di warna merah ini 2007 ya. 2007 ini adalah cyber warfare pertama di dunia yang dikonsiderasikan, yang dianggap sebagai cyber warfare pertama di dunia ketika state sponsor actor dari Rusia melakukan serangan campaign cyber attack kepada negara Estonia dengan alasan political actually ya sebenarnya ya. Nah, mari kita lihat di tabel berikutnya perbandingan antara case Sumatra Blackout dan di Estonia cyber warfare. Ada ini ada dua halaman di sini, dua slide ya. Di slide pertama di situ case-nya adalah type of incident, primary cause, trigger event, target, attack vector, dan attribution. Insidennya kalau di Sumatra Blackout adalah power system outage atau kalau kita ambil secara general adalah critical infrastructure disruption. Adanya gangguan pada infrastruktur kritis dalam konteksnya adalah electrical grid. Nah, kalau di Estonia cyber warfare ini jelas ada large scale cyber attack campaign. Jadi ada kampanye memang serangan cyber ya dalam skala besar.
Karena campaign ini bukan 1 2 hari, tapi berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ya. Campaign namanya juga kampanye ya. Campaign ini memang sudah dirancang. Eh, Nah, Sumatera Blackout apakah dirancang tidak? Nah, kita belum tahu karena belum digali lebih dalam. Bisa saja ya, mungkin saja namanya kita juga berimajinasi ya. Mungkin saja blackout di Sumatera ini juga sebuah campaign. Campaign oleh siapa? Kita tidak tahu. Campaign bisa dari state actor, non-state actor, atau state sponsor actor. Kita tidak tahu. Nah, primary cause-nya adalah transmission line failure dan disebut no evidence of sabotage. Jadi tidak ada bukti adanya sabotase. Really? I don't know ya. Teman-teman bisa gali lebih dalam ya. Sedangkan untuk di Estonia jelas adanya DDoS ya, distributed denial of service. Nah, serangan yang dilakukan oleh lebih dari satu komputer yang secara terdistribusi mengirim message, post, sebagainya ke dalam satu komputer tertentu dengan tujuan untuk membuat dia loading dengan request sehingga membuat si komputer itu menjadi tidak dapat bekerja dengan benar ya. Kemudian trigger event kalau di Sumatera Blackout adalah cascading grid instability. Failure-nya di grid 275 kilovolt ya di Muara Bungu Sungai Rumbai ya. Nah, sedangkan kalau di Estonia political tension. Sederhana sebenarnya gara-gara merelokasi patung perunggu ke Taman Talin. Nah, karena pada waktu itu kan si Estonia sudah berpisah dari USSR ya. Dia menjadi negara sendiri. Kemudian targetnya adalah untuk di blackout itu Sumatera blackout dan electrical transmission power grid operation. Sedangkan di Estonia pada government sektor yang berhubungan dengan pelayanan publik. Attack vector untuk Sumatera blackout itu adalah physical ya, atau technical infrastructure. Jadi pada something yang dapat dilihat, dapat dipegang, dapat dirasakan ya, physical. Sedangkan di Estonia pada fully dia pada cyber domain. Nah, atribusinya serangannya untuk di Sumatera case-nya karena weather technical bukan sabotase, sedangkan kalau di Estonia betul-betul karena ada unsur politikal di situ. Ya. Kemudian di case yang berikutnya ini, itu ada main impact, national security relevance, physical effects, kemudian recovery, duration, and strategic lesson. Main impact-nya loss electricity kalau di Sumatera, sedangkan kalau di Estonia loss of access. Nah, inilah yang kalau kita bicara di loss electricity, loss access ini itu adalah dampak cascade dari loss electricity. Kalau di Estonia, electricity nggak diserang, dia hanya menyerang semua yang berhubungan dengan informasi dengan data, yang terhubung dengan internet, itu yang diserang. Ya, bukan power grid-nya, tetapi fasilitas digitalnya. Nah, bagaimana kaitannya dengan national security? Kalau di Sumatera blackout, berarti ada vulnerability, ada kerawanan ya uh, pada perlindungan terhadap infrastruktur kritis tersebut. Ya, ada kerawanan. Apa kerawanan? Yaitu terjadinya um, uh, loss power tadi ya, terjadinya grid down tadi itulah vulnerability-nya. Why? Technical dan weather. Apakah ya? I don't know ya. Nanti bisa digali lagi karena aspek cyber attack dan human error-nya belum digali ya dalam case yang Sumatera. Sedangkan kalau di Estonia kaitannya dengan cyber konflik ya. Ini arahnya kepada cyber warfare antara dua negara. Apa dampak fisiknya? Direct physical konsekuensinya adalah power outages, ya, kemudian berdampak pada semua sektor ya. Kalau di Sumatera blackout, sedangkan kalau di Estonia adalah disruption pada semua hal yang berkaitan dengan digital. Tidak ada fisik. Tadi saya sampaikan di sebelumnya, kalau di Estonia tidak ada serangan pada electric grid, tapi hanya pada services yang berhubungan dengan digital dan informasi, data informasi digital. Bagaimana recovery fokusnya? Kalau di Sumatera otomatis ya, SOP-nya grid restoration itu otomatis, sedangkan kalau di Estonia karena berkaitan dengan cyber maka cyber defense.
Durasinya di Sumatera hanya 4 hari, sedangkan Estonia 22 hari. Ya, 22 hari masyarakat tidak bisa mengakses perbankan, tidak bisa mengakses transportasi, tidak bisa mengakses logistik, tidak bisa mengakses layanan publik yang secara digital. Maka government itu dia semacam tanda kutip shutdown, ya shutdown karena layanan dari pemerintah tidak dapat dijalankan semuanya yang merupakan dengan digital. Oke. Sedangkan yang di Sumatera, electrical loss grid down berdampak pada layanan digital, ya, layanan yang berhubungan dengan cyber. Nah, kita belajar mengenai strategic lesson-nya bahwa single infrastructure failure dapat men-trigger dampak bertingkat pada skala nasional. Nah, sebaliknya di Estonia, digital attack saja sudah berdampak secara nasional. Ya karena Estonia adalah negara daratan yang terhubung satu dengan lainnya kota-kotanya. Beda dengan negara kita banyak pulau ya. Satu pulau mati, pulau lain masih bisa hidup ya. Nah, dua pulau mati, pulau lainnya masih bisa hidup. Apakah kita mau seperti itu? Kan tidak ya. Kita harus preventif ya. Jangan sampai terjadi hal yang sama di kemudian hari. Alright, mari kemudian kalau kita cek dan kita lihat dari asesmen dari Warden, Wavering itu, uh, kalau kita observasi, maka failure dari electrical grid itu men-trigger konsekuensi bertingkat pada sektor-sektor yang lainnya. Nah, power grid berfungsi sebagai satu titik kerawanan yang kritis pada satu negara. Oleh karena itu, mengapa kelistrikan ini menjadi salah satu infrastruktur kritis nasional. Nah, dalam konteks cyber security implication, ya, successful cyber attack terhadap sistem conglomerate grid ini dapat membangkitkan, menghasilkan dampak-dampak strategis. Ya, meskipun blackout di Sumatera ini belum digali lebih dalam apakah berkaitan dengan cyber attack, namun Sumatera blackout ini sangat mudah diskenariokan menjadi satu bentuk efek dari akibat dari cyber attack. Ya. Mau dicoba? Ya, ini teman-teman yang hacker kalau mau iseng silakan ya, tapi saya nggak ngajari lo ya. Saya tidak merekomendasikan dan sebaiknya jangan. Oke? Sebenarnya intinya kita hacker tuh bisa melakukan itu semua. Ya. Alright, mari kita lihat berikutnya. Apa takeaway-nya? Right. Nah, bahwa Sumatera blackout sebaiknya jangan dipandang hanya sebagai problem electrical, ya, atau insiden karena alam. Jadi jangan salahkan alam lah ya, alam tuh nggak pernah salah, alam itu ciptaan Tuhan. Kalau kita menyalahkan alam, sama saja kita menyalahkan Tuhan, itu nggak boleh itu ya. Harusnya manusia yang menyadari kenapa bisa seperti ini, bahwa yang salah adalah manusianya, bukan alamnya. Jangan sekali-sekali menyalahkan alam. Menyalahkan alam, sama saja menyalahkan Tuhan. Nah, case di Sumatera Blackout bisa dijadikan sebuah exercise ya mengenai ketahanan nasional dan juga untuk mengeksplorasi tentang konsekuensi potensial bila terjadi cyberspace operation terhadap critical infrastructure. Nah, strategik signifikan dari Smart Blackout itu pada ketergantungan negara terhadap power elektrik. Oleh karena itu, mengapa renewable energy itu sangat penting ketika power grid down, kita masih mempunyai cadangan dari renewable energy. Kemudian, setiap gangguan, apakah itu technical, ataukah itu alam, atau karena cyber dapat berpropagasi, merambat ke semua elemen dari national power. Tadi perhatikan di Warren teori ya. Kemudian dampak saya dari musuh. Ya, kalau misalnya kita sebagai musuh ya, atau kita melihat bagaimana musuh memandang kita, maka sebenarnya menghancurkan aset itu bukan tidak sekedar ancet itu dihancurkan, tapi mengganggu saja itu sudah bisa mempengaruhi satu negara. Nah, kemudian blackout ini sebenarnya membuka jalan
membuka jalan bagi siapapun yang berniat tidak baik, ya, untuk melakukan cyberspace operation terhadap electrical grid. Nah, dengan case ini sebenarnya kalau kita berseteru dengan satu negara yang lagi maju, kita selesai. Ya, kita selesai. Maka kita harus memperkuat kemampuan memperkuat cyber resilience kita. Oke, saya berikan pesan terakhir sebelum saya tutup. Ingatlah apa yang oleh Sun Tzu, seorang arsitek strategis militer dari Cina. Hence to fight and conquer in all your battles is not the supreme action. Jadi bertarung dan menang semua pertempuran itu bukan keunggulan tertinggi. Justru sebaliknya, supreme excellence consists in breaking the enemy's resistance without fighting. Jadi keunggulan yang sebenarnya tertinggi terletak pada bagaimana cara kita mematahkan plan musuh tanpa bertempur. Contoh sederhana, kalau kita sudah mampu menghancurkan critical infrastructure, menghancurkan essential organik, otomatis musuh akan berhenti bertempur. Karena nggak punya daya, ya, tak punya power dia untuk bisa menggerakkan sistem persenjataannya, komando kendalinya, dan seterusnya. Apalagi mengkoordinasikan masyarakatnya. Nah, jadi ini sangat penting, ya. Case Sumatera Blackout jangan dipandang sekedar problem teknis atau alam, tapi lihatlah pada hal yang lebih dalam, bagaimana musuh memandang, bagaimana musuh dapat dengan mudah mematahkan perlawanan kita pada satu waktu bila itu terjadi, ya, kita nggak berharap, ya, tanpa kita harus bertempur, ya, karena sudah hancur lebih dulu. Oke. Saya kira demikian teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan, dan ini adalah alamat saya. Silahkan bisa diskusi dengan saya, bisa jawab di saya atau bisa lewat email. Saya demikian, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Iya, Selamat malam. ya terima kasih ya Pak Arwin. Materinya padat banget gitu, dalam. Jujur bikin semua kita mikir ya, ulang terkait dengan keamanan infrastruktur kita. Oke, mungkin eh, kita ini ya, Prof, ada tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum nih, Prof. Ya, silakan. Tadi ada garis kuning, sorry ya, saya juga tadi saya cari mau tak hapus gimana caranya garis kuningnya. Iya, Nggak tahu ngasih garis kuning itu siapa itu. Ada penyelundup. saya juga nyari juga, ini gimana cara ngapusnya ini ya. Mohon maaf, mohon maaf. Nggak tahu saya Nggak juga tadi apa-apa. cara ngapusnya. Ya, ini Oke, ada silakan. Ada pertanyaan pertama, Prof. Ini dari Arif Kusuma. Itu dia bertanya, Hmm. dalam menghadapi ancaman siber terhadap jaringan listrik, mana yang lebih penting untuk diprioritaskan? Peningkatan teknologi pertahanan siber, kesiapan respon darurat nasional, atau edukasi sumber daya manusianya? Jadi Itu. terkait dengan cyber, ya. Jadi apakah edukasinya, kemudian kompetensi personilnya, atau satu lagi apa tadi, Bob? Peningkatan mana yang lebih penting untuk diprioritaskan gitu? Hmm, Peningkatan teknologi pertahanan siber, kesiapan respon darurat nasional, atau edukasi sumber oke. daya manusia? Ya, nomor satu adalah menyiapkan manusianya. Ya. Kita punya teknologi maju, tapi kalau manusia tidak mampu menangani, buat apa? Yang utama adalah memberikan literasi yang tepat, memberikan edukasi kepada masyarakat dulu. Contoh sederhana adalah jangan eh, menggunakan perangkat gadget atau perangkat whatever namanya yang berhubungan dengan digital di tempat-tempat yang itu dianggap sebagai infrastruktur kritis. Karena gadget dia bisa menjadi jalan untuk mengakses infrastruktur kritis tersebut. Itu sederhana seperti itu. Nah, kemudian tidak mengakses atau tidak mengklik something yang itu mencurigakan atau meragukan. Nah, setelah kita memberikan edukasi kepada manusia, maka kita bisa menyiapkan peralatannya. Ya, kita bisa menyiapkan teknologinya. Tidak ada masalah. Teknologi itu selalu berubah.
apa yang kita pelajari sekarang belum tentu 1-2 bulan lagi itu akan sama. Tetapi kalau manusia sudah diberikan edukasi, maka dia bisa adaptif dengan perkembangan teknologi. Begitu, Mas Bobi? Siap, sepakat dok. Prof, ya secanggih-canggihnya teknologi kalau sumber daya manusianya tidak diikuti atau dibarengi, percuma dok. Apa Prof ya? Ya. Oh. Nah, mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih, Prof. Izin bertanya dari Rahardian, apakah negara kita sudah memiliki playbook atau protap untuk menangani insiden sebesar Sumatera blackout kemarin gitu? Sebab bukan tidak mungkin hal yang serupa akan terjadi di Pulau Jawa. Ya. Actually, setiap instansi pasti sudah memiliki SOP. Ya, SOP. Dan tentunya SOP ini sudah digeladikan atau diolah yudakan atau disimulasikan di instansi masing-masing. Nah, namun problem di lapangan tidak selalu sama dengan yang disimulasikan. Nah, inilah yang menjadi challenge ya, bahwa dari bekal olah yuda atau bekal simulasi atau bekal latihan seharusnya proses recovery ini dapat ditangani secara adaptif oleh mereka yang telah melakukan simulasi teknis atau layuda atau gladi gitu. SOP sudah ada pasti dan berarti dia akan merujuk pada standar tidak hanya internasional maupun juga nasional. Begitu, Mas Gabi. Ya, oke. Em, Mungkin kalau yang dari chatting satu lagi ya. Mm-mm. Ini Ada. bertanya, bolehkah masyarakat membangun kemandirian energi untuk rumah tangga masing-masing, misal membuat pembangkit listrik dan cadangan cadangan sendiri gitu. Kenapa energi harus dimonopoli negara, khususnya listrik gitu. Bahkan tidak ada perusahaan swasta yang diizinkan membangun jaringan kabel gitu. Nah, itu katanya dengan polusi negara ya, bukan polusi dari. Tapi masyarakat bisa memberikan masukan kepada DPR tentunya ya, karena DPR kan mewakili rakyat dan suara itu harus disuarakan oleh DPR yang mewakili rakyat. Kan itu berkaitan dengan regulasi negara. Gitu, Mas Bobi. Oke. Oke, mungkin dari ini ya, dari audiens yang udah tunjuk tangan ini, mungkin dari Mas Yusri Amsal, boleh Mas, silahkan Mas, mau bertanya apa? Ya, salam kenal Profesor. Nama saya Yusri Amsal. Ya, Pak Yusri. Saya ini konsultan juga, konsultan cyber di saat ini lagi Oke. bantu BUMN. Oke, saya ngelihatnya ini biar lebih holistik gitu ya. Jadi saya nggak ngelihatnya ini sebagai hanya sebuah PLN, infrastruktur information vital itu kalau menurut Perpres Presiden nomor 82 itu ada 9. Jadi Hmm. ada administrasi pemerintahan, ada energi dan sumber daya, salah satunya tadi PLN, kemudian transportasi, keuangan, kesehatan, teknologi informasi komunikasi, kemudian pangan, termasuk defense, pertahanan sendiri, dan juga sektor lain yang ditetapkan oleh Presiden. Jadi kalau kita kembali ke cyber physical, gitu ya, kita kembali ke zaman dulu, zaman internet sebelum ada, semuanya masih dalam closed loop environment, maka itu tidak terjadi. Yang terjadi sekarang ini, kenapa cyber attack itu muncul? Karena udah convergence. Artinya dari cyber physical system, baik dari punyanya, baik airnav-nya si defense, kemudian refinery dari si katakan misalnya Pertamina, kemudian PLN, itu kan sekarang sudah convert masuk ke IT. Nah, disinilah celah itu yang muncul sekarang. Nah, ini yang menjadi sekarang awareness yang kurang dibangun oleh teman-teman di bagian yang mempunyai OT environment. Saya sebutnya OT ya, Operational Technology, Information Control System. Karena di sana itu adalah teknologi yang terjadi di sana, itu adalah teknologi yang outdated. Jadi baru bisa berganti dalam waktu puluhan tahun. Berbeda kalau kita di IT, yang sifatnya mungkin zero day-nya langsung kelihatan. Jadi walaupun sehebat apapun zero day ada, sehingga itu berbeda dengan yang di OT environment. Nah, ini yang saya melihatnya sebenarnya adalah yang perlu awareness dari teman-teman yang katakan misalnya bergerak di defense, di pangan, kemudian teknologi informasi, kesehatan dan lain-lain, itu untuk mulai melakukan assessment untuk melihat konvergensi yang terjadi itu seberapa gede, seberapa impact-nya, sehingga bisa dimitigasi ketika misalnya terjadi
ya ataupun misalnya terjadi outage, kemudian ataupun misalnya kemungkinan cyber juga mungkin gitu ya. Jadi menurut saya uh, awareness ini yang mungkin perlu dibangun oleh teman-teman yang ada yang mempunyai cyber physical environment, physical system, sehingga yang tadi itu sehingga bisa mulai melakukan protection. Apa yang mesti dilakukan? Nah, kemudian yang satu lagi dengan PLN ini sebenarnya energi ini kan semuanya hyper connected ya. Impactfulnya seperti yang Prof sampaikan tadi, bisa sampai ke kesehatan, public services, ke financial system dan lain-lain. Ya, dia akan jadi hyper connected ke sana ketika terjadi outage di power, gitu ya. Nah, jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang terkait dengan katakan tadi ya, misalnya ada pertanyaan tadi yang menyatakan bagaimana nih, apakah kita sudah punya, bisa nggak ketika kita di attack suatu sistem, tidak bagaimana kita melakukan kesiapan, resiliensi. Jadi sekarang ini yang terjadi adalah ego sektoralnya cukup tinggi. Karena masing-masing dikatakan di energi, di PLN, kemudian di kesehatan, keuangan, itu semuanya udah ada SOP-nya. Tapi ketika terjadi katakan cyber attack yang secara nasional, koordinasinya kita masih melempem. Saya pernah menghadiri Dewan Pertahanan Nasional melakukan cyber simulation yang berkoordinasi antara BSN dan beberapa sektoral, itu benar-benar tidak siap. Nah, ini yang menurut saya kita perlu mawas diri. Saya tidak menyatakan saya PLN saja, tapi harusnya semua infrastruktur informasi vital harusnya sudah mulai melakukan assessment apa yang mesti diperkuat. Gitu, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusri atas insight-nya. Ya, memang kalau di PLN kan yang salah satu ya dari 9 ya yang di Perpres 82. Tapi anyway, yang saya angkat di sini adalah kita harus melihat pada konteks yang lebih besar, nationwide, tidak hanya sekedar PLN saja. Itu hanya salah satu saja. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Yusri. Oke, silakan lanjut Mas Hobi. Ya, mungkin dari Mas Arfi Javier, boleh jika ingin bertanya? Oh iya, pertanyaan saya sudah dimasukkan di chat, jadi itu boleh dicari, Mas Bobi. Oke, boleh. Mungkin langsung disampaikan aja, Mas. Oke, saya ingin bertanya, kalau untuk Bapak Marsma dan Yarwin, saya ingin bertanya, apa hal yang dipelajari Indonesia dari kejadian Stuxnet attack dalam bidang cyber defense dan offensive operations? Dan bagaimana lesson Indonesia untuk menghadapi dual use yang military and civilian use teknologi itu sendiri, mengingat Operation Epic Fury atau Roaring Lion atau True Promise 4 2026 memperlihatkan adanya strike ke dual use teknologi dan secara hukum itu bisa jadi contested. Oh ya, sebagai informasi aja, John Warden itu pencakup Warden teori itu retired Air Force Colonel ya, O6 untuk ranknya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Javier ya. Oke, saya mengenai dual use, namanya dual use teknologi ini kan adalah teknologi yang bisa digunakan untuk dua hal yang berbeda, for good and bad, intinya seperti itu. Kalau kita bicara cyber ini memang dual use teknologi. Jadi dia garisnya sangat tipis, mau digunakan untuk good bisa, untuk bad juga bisa, tergantung pada niat si orang yang menggunakannya. Nah, kalau kita bicara Stuxnet, saat ini kan simple sebenarnya, bukan karena attack secara melalui cyber, actually dia adalah social engineering, Stuxnet ini. Jadi ada samban yang di approach oleh agent, tentunya agent lawan ya. Nah, kemudian dia menitipkan thumb drive. Nah, thumb drive ini kemudian ditempelkan di satu komputer pengayaan uranium sehingga menjadikan si sistem ini melakukan rotasi yang lebih dari yang seharusnya. Jadi mostly dia social engineering. Nah, karena ini mengarah ke sana, saya jadi kembali kepada blackout tadi itu.
apakah memungkinkan bahwa blackout yang disebut dengan technical failure kemudian dikemas dengan extreme weather, apakah putusnya kabel itu bukan karena social engineering? Mungkin saja ya, kalau dia potongannya rapi ya tidak mungkin, mana ada angin bisa motong kabel. Simpelnya seperti itulah ya. Nah, ini pelajaran di situ sebenarnya kita bicara stagnet dengan yang problem di Sumatera Blackout. Eh, namanya perang, ya perang itu dia tidak peduli ya, mau dual use whatever dia akan gunakan. AI itu adalah dual use teknologi. Satu sisi AI digunakan untuk meringankan tugas manusia, di lain sisi dia digunakan untuk targeting manusia yang dilakukan oleh Lavender, Gospel, oleh Israel dan juga oleh Amerika Serikat. Jadi bagaimana memisahkan keduanya ini? For good or for bad, tergantung kembali kepada manusianya. Dia gunakan dia untuk apa, gitu kan? Alright, saya kira itu jawaban saya ya, Mas Javier. John Gordon, oke, nanti akan saya cek lagi ya, Oke, karena terima karena kasih ya. memang, sama-sama. Ya, satu lagi itu Mas Rivaldo Oke, tadi yang boleh angkat tangan. satu lagi ya, satu pertanyaan lagi, Mas Rivaldo, silakan Mas Rivaldo. Selamat malam Pak. Izin saya Ya, Rivaldo dari mahasiswa TE ITB Adi Sucipto Pak. oke, ya Dok, silakan Dok. Eh, Izin bertanya Pak, dalam konteks perlindungan infrastruktur kritis dan keamanan nasional, apabila suatu negara mampu memulihkan jaringan listrik hanya dalam beberapa jam setelah mengalami serangan cyber, apakah hal tersebut dapat dijadikan indikator bahwa sistem keamanan cyber sudah kuat ya Pak? Atau kecepatan pemulihan tersebut lebih mencerminkan tingkat cyber resilience dibandingkan kemampuan pencegahan serangannya Pak? Terima kasih Pak. Oke, jadi kita harus membedakan antara antara preventif dengan recovery ya, itu beda. Kalau preventif berarti mencegah serangan itu masuk ke dalam sistem. Tapi kalau dia recovery berarti sudah terjadi lalu dia recover. Resilience itu adalah kemampuan dia untuk bangkit dari kegagalan atau kemampuan bangkit dari kehancuran, itu resilience. Semakin cepat dia bangkit maka resilience semakin makin tinggi. Nah, itulah konsep pertahanan nasional di negara kita seperti itu. Nah, begitu ya, Rivaldo ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, next Mobi, silakan lanjut. Ya, oke, mungkin kita sudah udah di penghujung acara ya. Oke, Belum, masih setengah jam lagi itu. Kasian yang nanya banyak nih di oh chat oke, tuh. boleh mau lanjut, boleh silakan. Lanjut dong. Oke, Ini yang di chat tuh. oke, bentar. Oke, ini yang apa? Yang angkat tangan ya. Pak Puja, silakan Pak Puja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panutanku dan mentorku dengan asisten Profesor Arwin menarik sekali. Jadi saya nggak akan bertanya, tapi ingin mendapatkan suatu bentuk tanggapan mungkin ya. Berhubung ini malam mendapatkan kesempatan yang baik dengan asisten Profesor Arwin yang berkaitan dengan ketahanan keamanan di sisi sektor militer khususnya TNI AU. Boleh, Prof? Boleh, Oke. boleh. Ini kalau secara ekosistem dengan pengalaman ilmu yang terbatas bahwa saya rasa memang aviasi justru yang paling kompleks secara sistem keseluruhannya ya apabila berkaitan dengan masalah-masalah ketahanan. Seberapa waktu itu implikasi dari katakanlah kejadian failure dari energi khususnya kelistrikan yang berkaitan dengan ketahanan sisi militer Angkatan Udara kita saat itu ya, kalau dibolehkan izin. Atau kalaupun kita mau posisikan ke ilmu pengetahuan, di mana letak ketahanannya, bila mana memang serangannya tidak selalu berkaitan dengan cyber security, tapi memang
justru asupan dari listrik ini menjadi gangguan untuk operasional di sana. Demikian Pak Asisten Profesor Arwin. Ya, terima kasih Pak Puja. Nggak ada listrik, pesawatnya nggak terbang, Pak. Nah, kalaupun itu sudah diposisikan sebagai mitigasi, apakah tidak bisa terbang sama sekali kalau kenyataan ada satu serangan yang akan mengikuti gitu, yang memang harus dilakukan satu pertahanan udara gitu, atau vital-vital yang lainnya memang harus dilindungi dengan bantuan support dari Angkatan Udara, Pak Arin. Ya, simpelnya begini, Pak Puja. Pesawat itu boleh terbang bila ada yang mengontrol dari darat, Pak. Nah, pesawat tempur yang mengontrol siapa? Ground Counter Interceptor, sebuah radar. Radar yang berada di darat. Bila radar ini kan disuplai oleh listrik, ketika terjadi gridnya down dan tidak ada suplai listrik pada radar, maka dijamin pesawat tempur tidak akan berani terbang, Pak. Kan tidak ada yang mengarahkan mereka. Ditambah lagi, eh, harus selalu berkoordinasi dengan institusi sipil, air traffic controller di bandara-bandara setempat, di mana ada landutnya di situ. Nah, bila tidak ada suplai listrik kepada air traffic controller, maka pesawat tidak akan berani terbang, Pak. Jangankan militer, sipil pun tidak berani, Pak. Nah, kalau kita kaitkan dengan sebuah operasi militer, tanpa adanya payung udara, ya mohon maaf, operasinya dijamin tidak berhasil. Sebagai contoh, Perang Arafuru. 3 kapal eh, perang meluncur ke arah ya, Irian dan Barat waktu itu, tapi tanpa ada air coverage. Nah, rupanya 3 kapal ini tertangkap oleh radarnya pesawat musuh, pesawat Belanda. Akhirnya diburulah ketiga kapal ini oleh pesawat tempurnya Belanda ini, Neptune nggak salah seingat saya. Ketika disitulah kemudian Komodo Sudarso mengambil alih. Beliau memerintahkan 2 kapal kembali ke markas. Beliaunya maju sendiri ke depan untuk mengalihkan sasaran, sehingga beliau mengorbankan dirinya. Nah, pada waktu itu terjadi yang saya baca di sejarah, ada satu teguran kepada Angkatan Udara, kenapa tidak ada air cover? Lah nggak ada koordinasi, gimana ada air cover? Itu simpelnya begitu, Pak. Sederhananya. Terima kasih, Profesor Arwin. Jadi memang kesimpulannya adalah bahwa kalaupun elektronik ini menjadi sesuatu yang sudah jadi tulang punggung dan itu pun disuplai oleh listrik kayak gitu ya, saya rasa mitigasinya kemudian seperti di film-film kembali ke analog sepertinya ya. Jadi Ya. dalam satu situasional bagaimanapun juga, saya rasa juga ada mitigasi-mitigasi untuk ke ground zero-nya itu kayak gimana gitu. Apakah karena tidak adanya untuk keberlangsungan dan menjadi survival itu ya ada satu mitigasi yang paling ekstrim akhirnya. Jadi, satu sisi memang serangan paling ekstrim, tapi mitigasi terhadap pertahanan untuk survival ya kembali juga ada sesuatu yang paling ekstrim untuk nolnya kayak gimana gitu, Pak. Itu Ya. kesimpulan saya sendiri. Terima kasih. Tapi mungkin saya tambahkan Pak Puja, kalau analognya masih terhubung dengan listrik nggak ada gunanya, Pak. Hmm. Nah, kita harus kembali kepada sistem perkabelan zaman dulu yang Ya, tak perlu listrik. Nah, kalau Puja ke zaman dulu, ada telepon yang diputar itu Pak, pakai engsel itu, ya itu. G, Ya, G, G. itu Betul, kayak betul, seperti itu. betul, betul, betul. Jadi memang Oke, beberapa film-film itu juga ternyata juga bisa memberikan satu inspirasi sendiri untuk survival kita. Demikian, makasih, Pak. oke, sama-sama Pak Puja. Mas Bobi yang di chat tuh banyak tuh Mas Bobi. Ya, eh, ini Chat ada dulu ya. ya yang dicat dulu. Ini ada pertanyaan dari Mas Rizal Putranto. Mohon izin bertanya, Prof. Dalam pemaparan tadi, negara dijelaskan sebagai sebuah sistem yang terdiri atas infrastruktur, populasi, dan kepemimpinan. Dari perspektif antropologi, masyarakat tidak hanya menjadi objek yang harus dilindungi, tetapi juga aktor yang memiliki pengetahuan, praktik, dan strategi adaptasi dalam menghadapi berbagai risiko. Bagaimana konsep cyber resilience dapat mengakomodasi dimensi sosial budaya tersebut tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan keamanan negara,
Selain itu, sebagai praktisi yang berasal dari rumpun ilmu sosial dan tertarik pada kajian antropologi digital, langkah konkret apa yang dapat saya lakukan untuk ikut berkontribusi dalam penguatan keamanan cyber nasional? Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya ke arah antropologi ya. Ini interesting ya, menarik ya. Terima kasih pertanyaannya ya. Kalau kita bicara cyber, cyber ini bukan monodisiplin, dia multidisiplin. Nah, termasuk ilmu sosial, ilmu ekonomi, semuanya di itu semua. Kalau kita berhubungan dengan budaya dan sosial, tugas dari teman-teman di bidang ini memberikan literasi. Literasi mengenai dual use ini. Cyber untuk positive things, cyber untuk negative things. Yang kita maksimalkan adalah untuk positifnya dan mereduksi yang negative things-nya. Gitu. Literasi kepada pada pada lingkungan dari Mas Rizal ini ya. Jadi saya karena serangan cyber saat ini tidak lagi sekedar digunakan untuk mengetek sistem informasi kan intinya kalau cyber kan informasi digital pada masalah gadget itu hanya sarana saja ya. Tetapi informasi yang dibawa oleh cyber ini juga mengarah pada kognitif. Informasi yang dapat menyerang kognitif. Inilah yang berbahaya pada saat ini. Ya, serangan atau informasi data yang menyerang kemampuan kognitif masyarakat, yang menjadikan daya pikir, eh, daya ingat, kemudian daya analisa menurun atau terbawa oleh informasi atau data yang dibawa oleh eh, orang cyber ini. Begitu Mas Rizal. Ya, oke. Lanjut Prof ya, yang dari Lanjut. dari chat. Eh, Yap. ini ada dari Rido Rido Fikri. Selamat Mm. malam Pak Arwin. Dari kejadian blackout Sumatera, apakah ini merupakan bukti bahwa tantangan terbesar Indonesia bukan lagi menghasilkan energi, melainkan membangun sistem energi yang mandiri, tangguh, dan mampu bertahan saat terjadi krisis? Ya, tadi sudah saya singgung ya mengenai kita harus kreatif, inovatif untuk membangun Renewable Energy. Tidak tergantung sekedar dari sumber listrik dari yang diberikan oleh eh, PLN ya. Gak jadi itu aja. Tapi kita harus bisa membangun kemandirian. Nah, itu tadi kembali tadi pertanyaan sebelumnya ya, apakah boleh membangun sendiri? Nah, itu kembali pada regulasi. Kita punya teman-teman di legislatif, kita berikan masukan kepada mereka supaya masyarakat diberikan satu pilihan apakah boleh menggunakan apakah boleh tidak berlangganan PLN tapi membangun sendiri energinya. Karena ini kembali adalah UUD ya, ujung-ujungnya duit. Nah, kita kembali ke sana. Jadi tentunya ketika ada regulasi ini kan PLN kan berhitung nih kalau nanti masyarakat dia pakai sendiri, saya ruginya berapa ini. Tapi kecuali kalau negara berpikir untuk masyarakat nggak ada masalah, masyarakat silakan bikin sendiri. Ya, ketika saya di Jerman, saya mengunjungi banyak di daerah-daerah yang pedesaan, sebagian besar masyarakat di sana sudah menggunakan solar cell di 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 atap di genteng ya. Itu saya melewati beberapa desa di Jerman sana, saya melihat masyarakat menggunakan solar cell, tidak lagi tergantung penuh suplai dari negara. Itu kalau negara itu ya seperti itu, langkah makmurnya rakyat kita. Itu ya. Itu Mas Hobi. Terima kasih. Ya, mungkin ini ya, sedikitnya Prof ya. Eh, Hmm. Kayaknya kalau apa tenaga tata surya itu udah banyak juga Prof ya yang sudah apa sudah di rumah-rumah ya, masing-masing individu di rumah-rumah itu mereka sudah punya apa kemandirian untuk membangun tenaga surya sendiri ya. Hmm. Bahkan Ya. bahkan informasinya katanya bisa dijual juga apa ke PLN untuk apa listriknya ya yang dihasilkan. Nah, kalau di sini ada orang listrik, bagus saya bisa jawab nih. Kalau saya belum bisa menjawab, ya harus saya gali lagi nih informasinya nih. Itu ada pertanyaan dari siapa nih? Dari Mas Brian, ada Mas Imui itu atau Mas Ya, Haris nih yang belum terbaca nih, ya, Mas Dwi. ya, sebentar. Ini luar biasa nih, Prof. Banyak sekali nih yang bertanya ini. Ya, ini ada dari Mas Brian. Mas Brian ini... Oh, ini udah nih, Prof. Kalau Mas Brian ini. Udah ya? Udah, udah, Udah udah. ya? Ini udah, Mas Brian.
Mas Brian udah, Mas Rahardian udah, Mas Arfi udah, Mas Rizal udah, Mas Ivan. Ya, ada Mas Haris itu. Oh iya, boleh nih Mas Haris. Nah, ini Mas Haris nih, Muhammad Haris nih. Tahun 2019 Jawa bagian barat mengalami blackout. Oh iya, nih saya sempat tahu nih, kok nggak salah gandul nih, kok nggak salah nih, jatuh nih. Mengalami blackout akibat gangguan jaringan transmisi di Jawa Tengah. Dengan kejadian di Sumatera tahun ini, berarti dalam kurang dari 10 tahun terakhir, dua pulau besar di Indonesia sudah pernah mengalami kejadian blackout skala besar. Apakah mitigasi yang bisa dilakukan oleh para stakeholder guna mengurangi dampak dari kejadian tersebut, khususnya terkait ketersediaan daya listrik untuk kebutuhan dasar, komunikasi, dan pertahanan? Ya, kalau ini saya jawab beli genset nanti ya yang jual genset laku keras nih. Tapi kan begitu. Jadi jadi kalau yang di Jawa Tengah ini nggak salah yang disalahkan pohon ya. Ya, ya, Ingat saya ya, pohon dikasihan si pohonnya ya, kok bisa ada disalahkan? Apa salah daku kata si pohon sengon itu ya? betul konsep Em, itu, Prof. pohon sengon, aduh kasihan sekali di kaum sengon. Nah, kalau kita lihat pada ini mitigasinya sederhana tadi, kembali ke tadi yang ceritanya oleh dua teman sebelumnya mengenai em, boleh untuk membangun sendiri penghasil energi listrik. Itu sebenarnya mitigasinya. Jadi selalu bertergantungan pada suplai dari pemerintah. Gitu. Sama seperti kalau kita di rumah kan, Bu, kenapa kita sudah punya saluran dari PAM, dari PDAM, tapi kita juga membuat apa namanya toren ya, penampung air di atas itu. Itu sebenarnya mitigasi. Ketika dari PDAM mati, kita masih punya air tanah ya, tapi resikonya air tanah jadi berkurang. Itu semua ada trade off. Gitu jawaban saya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Nah, ini ada satu nih wanita nih, Mbak Arseli Yuniswari. Izin bertanya, Prof. Dalam kasus blackout yang masif, garis antara ancaman militer dan keadaan darurat sipil menjadi kabur. Bagaimana Prof melihat peran kolaborasi antara otoritas sipil seperti PLN sebagai operator dengan kekuatan pertahanan militer dalam mitigasi ancaman siber yang menyerang objek vital nasional? Apakah kita sudah memiliki protokol civil military cooperation yang cukup solid untuk menangani skenario serangan siber terstruktur? Ya. Tidak ada yang kabur ya. Keadaan darurat itu sudah ada hierarkinya. Mulai dari keadaan damai, kemudian darurat sipil, darurat militer, darurat perang itu sudah ada semua. Sudah ada eskalasinya sudah jelas dan sudah ada persyaratannya untuk berpindah antara satu kondisi darurat ke darurat yang lainnya. Itu sangat jelas. Jadi kapan harus bergeser ke dalam keadaan darurat dari darurat sipil ke militer atau militer ke perang itu sudah ada eskalasinya. Jadi tidak ada masalah tuh, tidak kabur ya. Mengenai protokol sudah ada ya, civil military cooperation sudah ada. Contoh sederhana adalah em, pengelolaan ruang udara antara air traffic control sipil dan air traffic control militer. Itu adalah contoh dari civil military cooperation dalam menangani ruang udara. Oke, makasih. Ya, makasih, Prof. Oke, coba saya balik ke ini ya, ke peserta yang resen di sini. Ya, silakan Mas Ivan Hmm. Sirait, boleh dibuka speaker apa ininya, mic-nya Mas Ivan? Halo. Selamat, halo, Ya, silakan Mas Ivan. terima kasih Ya. Om Bob. Yuk. Selamat malam, Brother Arwin. Dengan Hey, Ivan malam Sirait. bro. Siap. Yes. Lanjut Jadi bro. mohon izin ini Pak Prof ini saya mau bertanya ini. Saya tertarik dengan teori lingkarannya Warden tadi. Jadi tadi kan Bapak mengatakan ada yang bisa langsung ke lingkaran ketiga, infrastruktur tanpa harus melewati field force ataupun menghancurkan populasi. Jadi kemungkinan untuk bisa langsung ke lingkaran satu tentunya juga pasti bisa. Karena Ya. kejadian-kejadian yang dapat dianalogikan bisa saja terjadi sebuah perusahaan misalnya tanpa harus
dikacaukan pekerjanya, tanpa harus dirusak dengan mati lampu, pimpinannya bisa dipengaruhi langsung. Sehingga dengan memegang pimpinan, maka poin 2, 3, 4, 5 ini sebenarnya sudah terlewatkan. Walaupun secara kasat mata tidak kelihatan bahwa itu sudah hancur. Tapi pelan-pelan dia akan digerowoti dari dalam. Karena saya pikir teori lingkaran Warden ini tidak seperti pada kapal laut ya, kapal angkatan laut misalnya. Ada kebocoran di haluan, kita tinggal tutup tangki void, dia tidak akan menjalar kemana-mana. Tapi kalau ini kita tidak perlu melalui lingkaran 5, lingkaran 4, bahkan bisa langsung ke leadership yang dihancurkan. Yang ingin saya tanyakan ini, Pak Prof. Arwin ini, bagaimana sebenarnya tindakan pemerintah lah dalam hal ini untuk mengantisipasi ini? Karena kalau saya perhatikan, kalau kita selalu memperbaiki sistem, pola yang selalu dari luar area kita, tapi kita tidak pernah mendidik atau melatih bela negara person per person, integritasnya, bagaimana dia dalam bersikap, ini akan lemah kita. Sistem apapun, kepintaran apapun itu tidak akan berguna ketika jiwa personnya masyarakat bangsa kita ini tidak mempunyai rasa bela negara. Jadi ini mungkin yang perlu dikolaborasikan sehingga di sisi lain bela negara ini juga harus tetap diperkuat, jangan dilupakan. Demikian, Brother Arwin. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih Brother Iwan. Ini beliau ini teman saya, satu alumni Akabri nih. Beliau dari Akmil, saya dari AHU. Dan ini teman baik Kami dari nih, AL, Brother Iwan ini. AL. Sorry ya, AL ya. Ya. Makanya ceritanya kapal laut ya. Oke, Brother, makasih masukannya ya. Alright, lanjut. Ya, sama-sama, Monty. Sama-sama. Oke, boleh. Sekarang Mas Ilham, boleh? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, Waalaikumsalam. Pak Arwin, Pak Ilham, Pak Prof. Dari sisi, mohon maaf, Iya. saya tidak menggunakan cam, Prof. Izin, mungkin saya juga saya sebenarnya tertarik ya masalah blackout ya, yang ada di Sumatera kemarin. Karena saya di dunia transportasi, tentunya kendaraan-kendaraan banyak yang menggunakan EV sekarang, Pak. Jadi menggunakan baterai dan lain-lainnya. Tapi menariknya memang saya pikir kalau di dunia kami transportasi jalan, terutama yang policy yang berkaitan dengan regulator, tadi sering-sering disebut regulator, saya orang regulator nih Pak Bro. Jadi memang menarik Pak. Memang di dunia kita sendiri saat ini di dunia transportasi, cyber security-nya untuk dunia transportasi di Indonesia itu masih sangat jauh dari harapan. Saya mengatakan demikian ada beberapa alasan sih sebenarnya. Dengan posisi kemarin blackout yang ada di Sumatera, yang mudah-mudahan jangan semua listrik nanti transportasinya gitu. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan pertahanan? Saya mungkin ini pendapat ya Pak Prof, pendapat gitu. Pendapat saya bahwa saya melihatnya itu hanya dari sisi makro ya sebenarnya. Ini tadi kaitannya juga dengan bela negara ya, menarik. Karena kami juga tentu ada bela negara di dalamnya. Terkadang yang saya temukan, Prof, itu kita itu di dunia pemerintahan khususnya, ya mohon maaf kami, terkadang saya memang merasa ini kok websitenya kok selalu bisa ditembus. Nah, tentu ada serangan cyber dari berbagai macam sudut gitu. Nah, tapi secara transportasi yang berkaitan dengan logistik, terutama di darat, ini sangat besar pengaruhnya karena pergerakan barang yang akan berpengaruh. Kaitannya dengan apa? Kebutuhan masyarakat. Nah, sehingga saat ini tentu kami sampaikan memang kami di Kementerian Perhubungan khusus di transportasi jalan saat ini memang mencoba mengamankan terkait hal-hal yang sifatnya memang serangan cyber. Dan ini udah terbukti sama kami, Prof. Kemarin pada saat ada masalah dengan kasus kejadian di Bali, Bali yang juga blackout gitu.
akhirnya beberapa kendaraan dari listrik itu nggak bisa jalan, yang transportasi publik. Nah, sehingga memang kami coba melakukan koreksi. Jadi tadi banyak sekali sebenarnya dikaitkan dengan itu, cuman ya kami juga bingung gitu. Di saat memang dikaitkan dengan kembali ke pengambil keputusan, ya kembali lagi gitu. Apa yang harus kami lakukan? Nah, sehingga saat ini kami coba melakukan bagaimana setiap perusahaan yang bergerak di bidang transportasi itu meningkatkan pertahanan cyber security-nya. Terutama nih, kalau mungkin rekan-rekan yang ketahui beberapa perusahaan karoseri yang saat ini membangun dan mendesain kendaraan, itu yang dilengkapi dengan semua sistem canggih, itu mereka sudah harus memiliki guaranteed dari konsensus internasional yang berkaitan dengan cyber security berupa apa namanya standar yang dikeluarkan oleh apa namanya internasional, terutama dari Road Safety International, yaitu R115. Nah, itu memang yang saat ini kita coba adopsi, Prof. Karena memang ya banyak kejadian seperti di Amerika, bisa sampai kendaraan nggak bisa pom bensin juga, bisa diserang tahun 2019 apa 2020, kejadian-kejadian itu. Mungkin itu hanya sekedar pendapat saya, masukan saya, gambaran saya di dunia transportasi itu malah juga lebih betul-betul transportasi publik itu betul, aduh, saya takut. Makanya sampai sekarang saya nggak berani naik bis, Prof. Mohon maaf. Karena apa ya? Karena sering baca itu jadi takut jadinya gitu. Waduh, mati ini. Mungkin itu ya dari saya, Pak Prof, Pak Jenderal. Ya salam sehat lah semuanya. Ini menarik ini. Makanya tadi saya coba teman-teman juga saya suruh ikut yang berkaitan dengan teman-teman udara, civil aviation. Mudah-mudahan ada di sini, nggak tahu nih teman-teman, saya belum saya ngecek satu-satu. Makasih. Iya. Oke, Pak Prof. makasih Pak Ilham. Iya. Mas Bobi, satu lagi ya dari eh, online maupun dari chat ya. Ini dari IMO ini belum di share ini pertanyaannya di chat. Iya, Pak. Iya, Prof. Yang ini ya dari chat ya, satu lagi ya. Hmm. Oke, dari chat satu lagi ini dari Julian Nur. Izin bertanya, Prof, apakah kejadian di operasi militer AS di Caracas menjadi salah satu walking call untuk memprioritaskan keamanan cyber di Indonesia? Menambahkan pertanyaannya Prof gitu. Menurut Prof, apabila Indonesia dihadapkan dengan situasi serupa, tapi dari negara yang ada jauh di utara sana, apakah Indonesia siap untuk menghadapi keadaan serupa? Gitu. Silakan Prof. Ya, kalau kejadian di Caracas itu kan dia betul-betul operasi militer ya, yang melampaui batas negara dan itu secara hukum internasional tidak diperbolehkan satu negara menculik presidennya negara lain itu sudah salah besar ya. Dan itu possible terjadi di negara manapun, tidak hanya di Indonesia. Siapapun eh, yang berkonflik dengan negara yang mempunyai teknologi yang lebih maju, lebih kuat, ya kita harus menyiapkan teknologi minimal setara dengannya apapun bentuk teknologinya. Nah, oleh karena itu, kemandirian negara kita ini terhadap teknologi seperti itu seyogyanya menjadi salah satu prioritas. Kita mereduksi semaksimal mungkin mengambil barang dari luar, ya, berteknologi tinggi maksud saya demikian ya. Dan kita harus lebih banyak membangun teknologi ini dari dalam negeri untuk mereduksi semaksimal mungkin adanya backdoor, adanya dorman malicious ware dan sebagainya. Gitu. Apakah atau tidak? Nah, ini tergantung pada latihan-latihan yang dilakukan oleh negara kita. Saya kira hal ini sudah disimulasikan ya oleh TNI kita, sehingga bila ada something mereka sudah lebih siap lah untuk menghadapi hal seperti itu. Karena kejadian di Venezuela itu menjadi lesson learned buat negara manapun, tidak hanya Indonesia. Begitu jawaban saya. Masih. Ya, oke.
Terima kasih banyak, Prof. Oke, berarti ini Ini kita dari mana? satu nih Bob, ketinggalan kamu. IMUI ini belum di chat. Di atasnya Rivaldo itu. Oke, oke, sebentar, Prof. Oh ya, oke. Jika perangkat PLC ya. Ya, jika dari IMUI, jika perangkat PLC, Programmable Logic Controller, dan sistem SCADA yang mengontrol gardu induk diproduksi oleh segelintir korporasi multinasional atau asing ya, bagaimana sebuah negara dapat memastikan tidak ada logic bomb atau dorman malware yang telah ditanam di dalam mikrokontroler sejak tahap fabrikasi di luar negeri yang siap diaktifkan melalui sinyal satelit terenkripsi saat ketegangan geopolitik memuncak. Wah, masang Tidak bisa. jebakan, Bro. Tidak bisa ini. Kecuali pabrik di tempat negara kita. Tidak mungkin ya. Saya pabrik kecuali kita punya pabrik semikonduktor di sini yang membuat mikrokontroler sendiri dan pembuatnya diawasi dari awal ya, mulai dari wafernya, chipnya, kemudian pembuatan perangkat elektroniknya dengan proses yang cukup panjang ya, sehingga menjadi sebuah integrated circuit yang kemudian IC ini dikombinasikan satu dengan lain menjadi sebuah perangkat elektronik. Itu hanya bisa dilakukan di negara pembuatnya. Pertanyaannya, apakah boleh negara kita melihat proses pembuatan IC di negara sono yang membuat alat ini? Tidak boleh, karena itu rahasia perusahaan. Clear ya, jadi jelas tidak mungkin. Kecuali pabriknya di Indonesia, dan itu di bawah otorisasinya negara Indonesia. Gitu, Bob. Ya, mungkin ini kali ya, Prof ya, sama kayak ini apa, kayak Amerika yang ngeban apa Huawei ya, yang ada ketakutan brand tersebut bisa apa melakukan hijack atau apa membypass itu jaringannya melalui produk Huawei-nya. Ya, itu kan satu bentuk dari perang teknologi sebenarnya kan. Nah, Ya, kan ada buku mengenai chip race itu kan, ke kompetisi penguasaan chip itu. Ya, siapa yang menguasai chip saat ini loh, saat ini nih yang menguasai chip dia akan menjadi pemenang di dunia. Karena chip itu dia menjadi pondasinya AI, pondasinya sistem digital, sistem elektronik, whatever lah ya. Nah, kan sekarang semuanya menggunakan um, oh iya, chip war. Thank you ya. Udah pergi sama Xavier, ya. Thank you chip war. Plus saya juga punya bukunya itu. Saya baca tuh, nah itulah. Uh, jadi tidak hanya chip war sekarang ya. Sekarang AI pun menjadi kompetisi. Ada 3 negara dunia yang berkompetisi besar saat ini, Cina, Amerika, dan Rusia. Nah, 3 itu. Ya, 3 negara itu yang sedang berkompetisi dengan cepat. Sedangkan yang memberikan alokasi anggarannya sangat besar untuk AI itu adalah Cina. Nah, kemudian yang menjadi concern dunia saat ini penggunaan lethal autonomous weapon system. Itu nanti lah untuk seminar berikutnya ya tentang lethal autonomous weapon system ya. Tentang AI. Alright, saya kira begitu aja. Terima kasih. ya, oke. Berarti sudah nih, Prof. Kita cukupkan? Yap. Oke. Oh, masih ada satu nih, Satu, Darren. satu lagi ya, Yang Darren ya. terakhir itu. Boleh, Prof. Satu lagi. Heeh. Bagaimana strategi strategi cyber resilience bisa diimplementasikan secara teknis gitu. Apakah NIST, CSF, ISO 27000 seri dan regulasi keamanan siber dari Indonesia cukup untuk bisa mengarahkan kita eh, untuk bisa cyber resilience gitu. Sepemahaman saya NIST, CSF, ISO dan regulasi baru hanya mencakup cyber security atau information security, belum sampai cyber resilience yang Ya, optimal. ya, betul. NIST, ISO dan sebagainya itu adalah framework ya. Itu framework untuk bisnis actually ya. Untuk bisnis. Nah, bagaimana dengan resilient itu ya kita kembangkan dari itu dengan value yang dimiliki oleh negara kita misalnya. Karena cyber resilient namanya resilient itu tidak banyak negara yang menggunakan kata resilient. Hanya negara kita yang sudah sejak dulu memperkenalkan namanya ketahanan nasional atau national resiliency itu sejak zaman dulu ya. Nah, kalau kita bicara cyber resilience berarti adalah bagaimana kita segera bangkit dari serangan dari
dari dampak cyber attack. Itu aja sebenarnya. That's all sebenarnya. Kita tinggal membangun membangun prosedurnya. Framework internasional seperti apa, framework nasional seperti apa, lalu kita bikin panduan untuk cyber resilient. Nah, dulu ketika saya bersama dengan tim di Polhukam, di DKKICN ya, Des Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional, kita memang merumuskan hal ini gitu, tentang cyber resilience ini. Nah, dulu yang menangani resilient ini adalah Dewan Ketahanan Nasional, Dewan Tanas pada waktu itu. Nah, sekarang udah nggak ada nih dewan ini ya, karena sudah dilebur, udah dibubarkan, kemudian dibentuk bentuk satu dewan baru, Dewan Pertahanan Negara itu yang ada di bawah Menhan. Tapi ini sudah beda ya, karena skopnya kalau DPN itu pertahanan, sedangkan kalau Wantanas itu skopnya Ipolexas Budankam. Itu perbedaan di situ sebenarnya. Itu, Bob. Oke, terima kasih Prof. Oh, ini ada satu lagi nih Prof dari Andreas nih. Ini Andreas Andreas mungkin. mana nih? Oh, ya. Wah, bukan Jokom ya, oh Andreas Herdian. Oke. Oke, boleh. Silakan. Apakah Terakhir ya. ya, apakah sistem Wide Area Monitoring System WAMS saat ini cukup mampu mendeteksi serangan yang menargetkan sinkronisasi grid? Ya, bisa kalau kita tambahkan algoritmanya. Nggak ada masalah. Itu kan hanya algoritma sebenarnya. Bisa sekali itu. Tinggal sedikit dikulik dikit algoritmanya, masukkan tentang targeting di sinkronisasi grid, sudah bisa untuk digunakan. Tidak perlu membuat barang baru, cukup yang sudah ada di Innovate saja, sehingga dapat memonitor atau kemudian melakukan deteksi bila ada cyber attack pada grid ini. Gitu, Bob. Ya, oke, terima kasih banyak Prof. Mungkin buat teman-teman kalau masih ada pertanyaan atau apa yang masih butuh informasi lebih lanjut, mungkin bisa bisa langsung ya, bisa langsung email atau langsung kontak ke apa ke Prof Arwin. Bisa langsung ke link ini ya Prof ya. Yap, boleh. LinkedIn bisa pakai Japri juga boleh, email juga boleh, bebas. Iya, wah terima kasih Prof. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Ini acara Hackpoint webinar seri 14 official kita sudah selesai. Nggak terasa ya, sejam lebih materinya itu daging semua gitu. Saya pribadi jadi mikir nih, ternyata ancaman ke infrastruktur itu kritis. Ya, kita itu real apa kritis itu, real banget gitu. Dan kita nggak bisa santai-santai aja gitu. Mungkin dari hal yang tadi dibicarakan tuh ada 3 poin tuh, yang apa, yang saya tangkap ya gitu. Yang pertama itu ancaman cyber ke infrastruktur kritis itu memungkinkan itu terkait dengan soal kapan dan kemungkinan kapan dan kalau gitu. Terus yang kedua itu kolaborasi gitu. Kolaborasi antara pemerintah, militer, akademisi dan swasta itu kunci gitu. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri-sendiri gitu. Terus yang ketiga itu AI itu ya itu seperti tadi Prof bilang itu AI itu jadi dua sisi itu, pedang bermata dua itu, bisa jadi senjata serangan, bisa juga jadi perisai pertahanan gitu. Oke, apresiasi mewakili Hackpoint Community, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada asisten Prof. Dr. Arwin udah berbagi insight yang super valuable banget gitu, luar biasa banget gitu. Terus kalian semua para peserta yang nyempetin malam Jumat, malam Sabtu ini, besok weekend itu, respect banget gitu. Pulang kerja langsung nongkrongnya di sini. Oh ya, terus kepada tim Hackpoint ya di belakang layar udah bikin semua ini berjalan mulus. Terima kasih banyak semuanya. Terkait dengan sertifikasi nanti bisa di email ya 3 hari kerja ya gitu. Nanti bisa kontak langsung ke kita. Mungkin untuk terakhir kalinya kita foto bareng ya semuanya ya. Kita bisa open kamera. Mungkin kita foto. Terima kasih semuanya buat yang apa? Yang open kamera. Thank you, thank you. Oke, satu, dua. Biasa bawa bapak begini fotonya nih.
Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, banyak banget ini halamannya ini, Prof. Nuh. Alhamdulillah. Ini Satu, dua, tiga. Oke, oke. Terima kasih banyak semuanya. Oke, sebagai penutup, saya Bobby dan seluruh komunitas High Point. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam Salam. semuanya. Terima kasih waktunya. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Terima Ya. kasih. Salam sehat, Prof. Semuanya. Salam kenal untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.